Halo semuanya, ini adalah rekaman dari materi minggu ke-11 dari Estetika. Kali ini topik kita adalah Postmodern Aesthetics dan Critic of Culture. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah kebanyakan sudut pandang kritik budaya di era postmodern. Untuk bertransisi, kita mengingat apa yang kita sudah bahas di minggu lalu adalah permasalahan industri budaya dan masalah spektakel. Jadi ada sebuah runtuhnya tembok dari eksklusivitas yang sudah kita bahas lewat Walter Benjamin. Namun akibat keterbukaan tersebut dan ketersediaan seni secara massal, dia menjadi sesuatu yang rentan digunakan sebagai alat kontrol. Jadi nilai indah atau tidak indah itu diukur oleh perspektif, spektakel, dan digunakan oleh kapitalisme, terutama lewat industri budayanya. Nah, Adorno lewat industri budayanya itu sebetulnya mencurigai model ini akan menjadi sebuah keterusan ke depannya dan pada akhirnya benar dia menjadi sebuah kenyataan pada hari ini. Jadi apa yang kita bahas hari ini sebetulnya masih ada hubungannya dengan industri budaya, cuman mungkin dia sudah hadir di dalam bentuk yang bermutasi atau bertransformasi pada penggunaan visualnya. Jadi dia akan masuk pada bentuk-bentuk tekanan, bisa dalam nilai budaya, bisa juga dalam tabu dalam bentuk visual ya. Nah, seni yang populer dan readily available itu sekarang menjadi ikon dan bahkan kulit yang bakal tampak di banyak karya yang bakal kita bahas. Tapi secara khususnya mereka juga sebetulnya tidak diterima mentah-mentah ya. Artinya dia bisa dikritisi dan tapi di saat yang bersamaan dia dikenali banyak orang jadinya karena dia sesuatu yang populer ya, sesuatu yang dikenali oleh kalayak ramai dan masyarakat. Jadi kritik dan jiwa postmodern itu muncul lewat memang pemikir-pemikirnya tadinya sudah muncul dari 1960-70 ya, cuman mungkin dia belum betul-betul melebarkan sayapnya, tidak sampai di kira-kira mungkin 70 akhir atau ke 80 gitu ya kira-kira. Jadi memang waktunya agak sedikit selisipan dengan apa yang ada di materi minggu lalu, tapi kali ini kita betul-betul masuk ke postmodernnya sendiri. Jadi kalau yang lalu sifatnya dia mengkritik, membongkar, kali ini dia betul-betul menjadi tidak percaya dan dia malah justru mencoba untuk melawan balik narasi dari modernisme itu. Disclaimer dulu, jadi beberapa bahasan hari ini ada yang mungkin bersifat sensitif ya. Jadi dia bisa jadi bersifat rasialis, mungkin beberapa juga akan sifatnya menjijikkan atau menyinggung ya. Jadi ini saya peringatkan dulu di awal supaya kalian tidak kaget. Namun perlu kita ingat bahwa ini sebetulnya bahasan yang sifatnya untuk edukasi ya. Jadi saya tidak mempergunakan ini untuk diskriminasi siapapun. Jadi saya disclaimer dulu di depan sini. Yang penting adalah cara kita menggunakan pengetahuan ini. Maksudnya adalah melalui pemahaman konsep supaya dapat kita hindari kalau seandainya kalian anti dengan itu atau bisa kita gunakan kalau itu untuk kepentingan kita. Jadi saya tidak akan mencoba untuk menghakimi posisi moral kalian ketika kalian menggunakan ini nanti. Cuman yang jelas yang penting kalian menyadari bahwa case tersebut bisa dibaca dengan caranya tersendiri dan kalian tahu permasalahan yang ada di belakangnya. Itu yang saya lebih kepengen kalian pahamin. Oke, karena kita betul-betul masuk ke eranya postmodern, kita mungkin harus memecah dulu ya bedanya antara modernis dan postmodernis gitu. Seperti yang kalian ingat dari modernis ya, waktu kita bahas kira-kira di minggu ke berapa itu ya, ke entah 8 atau 9 kalau saya nggak salah. Modernis itu sifatnya yang orangnya yakin. Jadi ini kalau saya hadirkan dalam bentuk orang ya, dalam bentuk karakter orang gitu misalkan. Modernis itu sifatnya yakin banget bahwa apa yang dia lakukan itu selalu untuk kebaikan dan pasti akan selalu
menuju outcome positif kalau modernis. Terus percaya bahwa kemajuan teknologi dan bisnis akan selalu membuat umat manusia menjadi lebih baik. Jadi dia misalkan industrialisasi, kapital besar, punya bank, punya kekayaan berlimpah, itu menurut mereka akan selalu membuat manusia menjadi lebih baik ya. Terus untuk mereka seni tertinggi adalah seni abstraksi dan atau formalisme, kira-kira gitu. Jadi bukan selalu masalah abstraksinya ya, tapi masalah bagaimana pemikiran itu terwujud dalam abstraksi dan formalismenya. Jadi di situ saya cuma mencoba aja untuk memudahkan kalian ketika membayangkan ini tuh kira-kira seninya apa gitu ya. Jadi bukan berarti abstraksi dan formalisme itu harus melulu modernis. Ya tidak selalu juga. Postmodern juga kadang-kadang ada yang menggunakan itu untuk apa? Untuk entah mengkritik atau entah mengeksplorasi ide. Jadi tidak selalu sih sebetulnya ya. Terus hanya ada satu track kemajuan yang mereka percayanya itu. Jadi misalkan penjajahan gitu ya. Kalau misalnya mereka menjajah, mereka merasa bahwa itu memperbaiki kualitas hidup orang yang dijajah. Dengan mereka begitu nanti mereka bisa belajar, maka mereka menjadi lebih baik. Mereka berpikir begitulah ya kira-kira modernis itu. Terus dari sisi seninya mereka rasa bahwa intuisi dan imajinasi, kekuatan rasional berpikir itu menjadi utama. Semua orang harus, mereka percayanya semua orang harus melalui proses kedewasaan cara berpikir yang sama sesuai dengan mereka. Padahal kalau kita lihat secara model kan belum tentu ya. Apakah Jepang misalnya sebagai contoh menjadi se-ateis Amerika dan sekonsumtif Amerika? Saya rasa enggak. Jepang tetap bisa jadi mungkin budaya yang dia religius tapi di saat bersamaan modern. Jadi dari situ aja misalnya dari contoh kecil ya, itu hanya contoh mini. Masih ada contoh lain cuman di situ udah menjadi antitesis gitu bahwa sebuah negara itu tidak harus melulu seperti barat untuk dia menjadi maju gitu kan ya. Maksudnya itu. Nah, terus kita beralih ke kaum postmodernis sekarang. Postmodernis itu satu, dia tidak mudah percaya pada sebuah metanarasi. Jadi artinya dia anti modernis di sini. Metanarasi itu apa? Nah, metanarasi itu sebuah cerita yang mereka percayai. Nah, itu nanti dibahas lebih lanjut ya di slide berikutnya. Terus kaum postmodern itu berhati-hati dan kritis terhadap mengikuti sebuah tren. Jadi mereka mungkin menganalisa dulu, mereka berpikir dulu ini bagus apa tidaknya, baik apa tidaknya, ada faedahnya apa tidak, gitu kan. Terus kemajuan teknologi dan sains belum tentu berdampak baik. Jadi mikirnya juga lebih holistik ya, jadi tidak mengikuti sesuatu secara buta. Terus anti penjajahan tentunya, memperjuangkan kesetaraan gender salah satunya misalkan. Itu juga cara berpikiran postmodern. Jadi kalau kita bahas dari dua-duanya sebetulnya secara sekilas modernis itu selalu ngelihat ke depan, mengarah ke depan dan dia tidak pernah mau melihat ke belakang dan ke dirinya sendiri. Dalam artian dia tidak reflektif. Sedangkan kaum postmodern itu jauh lebih reflektif dan pandangannya jauh lebih holistik. Apabila ada sesuatu yang dipilih untuk diikuti sama dia, biasanya dia akan berpikir dulu apakah dampaknya positif ke saya dan ke lingkungan, apakah dia menjadi baik apa tidak. Nah, itulah sebabnya kenapa pemikiran postmodern sifatnya kadang-kadang dia reflektif, kritis, bahkan ke dirinya sendiri. Dan perlu kita ingat, yang mengeluarkan pemikiran postmodern itu juga kaumnya sendiri. Jadi bukan berarti diserang oleh kaum non-barat. Sebetulnya ini orang-orang barat sendiri yang berpikir dan mereka mengkritisi dirinya sendiri. Oke, kita mulai pertama-tama masuk dulu dari Lyotard. Di sini ada teori keadaan postmodernisme. Jadi ini orang yang pertama kali memunculkan istilah postmodern yang dia pakai sama dia ya. Lyotard itu sebetulnya dia seorang ahli
bahasa, dia juga kalau saya nggak salah dia menguasai pemikiran-pemikiran psikologi ya. Dan dia juga jadi banyak membedah keadaan yang terjadi pada saat dia menulis literatur ini, postmodern condition ini ya, A Report on Knowledge itu. Di situ ditulis keadaan postmodern adalah ketidakpercayaan kita terhadap metanarasi, dia bilang. Nah, ini yang tadi jadi pertanyaan ya, metanarasi itu apa sih? Meta itu kan sesuatu yang paling tinggi. Metafisika misalnya, meta human misalnya. Kalau kalian yang suka main game, ada meta build misalnya. Kalau di RPG itu kan ada satu build yang paling berkuasa, paling tinggi, paling kuat. Itu udah pasti dicari sama semua orang, dipikirin gitu ya. Meta human itu orang yang sempurna misalkan gitu jadinya. Ya udah hampir jadi seperti dewa misalkan gitu. Nah, meta narasi berarti kalau kita coba artikan, narasi itu kan cerita ya. Jadi meta narasi itu sebuah cerita yang dibuat oleh sebuah kaum. Dan biasanya karena diceritakan terus-menerus, maka dia dipercaya. Misalnya contohnya tadi, pemikiran dari Ernest Renan. Mereka percaya pada awalnya bahwa orang Eropa itu menjajah karena mereka butuh mencerahkan kaum atau ras tertentu supaya lebih maju. Bisa kaum, bisa ras, bisa bangsa. Jadi Belanda misalnya menjajah Indonesia karena mereka merasa kita butuh dicerahkan. Nah, itu sebuah meta narasi yang sebetulnya kalau kita pikir dari zaman sekarang aneh. Zaman dulu Indonesia mungkin bisa menerima itu terjadi karena mereka tidak paham dengan cara berpikir mereka ya. Jadi kemampuan berpikir kita masih belum sekritis dan setinggi sekarang. Tapi untuk kaum Belanda misalnya, dalam satu grup besar orang-orang Eropa, mereka jadi mempercayai metanarasi ini. Bahwa dijajah itu memang untuk mencerahkan kaum kita gitu. Tapi pada artinya apakah benar kita tercerahkan gitu. Jadi memang ada pertanyaan seperti itu kan ya. Nah, metanarasi itu seperti itu sifatnya. Terus contoh satu lagi misalkan, dengan menonton tontonan barat ya, sekarang misalnya, mau itu Disney, film Hollywood misalnya yang ada di bioskop, bangsa-bangsa lain akan menjadi lebih beradab atau mungkin selera estetikanya jadi tinggi. Dan ini kan ada sebuah apa namanya, sebuah pandangan ya, dimana film-film terbaik itu munculnya dari Amerika gitu, dari Hollywood gitu ya. Jadi itu memang ada semacam metanarasi yang nggak kelihatan sih sebetulnya ya, tapi mencoba dimunculkan lah. Ya tapi kita perlu ingat bahwa metanarasi itu lagi-lagi dibuat oleh kaum tertentu, diceritakan pada dirinya sendiri. Jadi belum tentu itu benar. Ya. Jadi ingat bahwa postmodernisme itu dia tidak mempercayai metanarasi justru. Ya, ini kaumnya sendiri yang mencoba untuk membalikkan arah gitu. Maka gara-gara mereka menolak metanarasi, mereka menolak mempercayai sebuah kebenaran singuler. Singuler hanya satu. Ini jadi permasalahan juga. Kebenaran itu ada lebih dari satu gitu kan. Ya, kalau kalian hidup di bawah tempurung kelapa yang betul-betul tertutup dan kalian dijejelin metanarasi tadi, ya kebenaran kalian cuma ada satu. Kalian hidup di bawah rejim tirani misalnya, kaum fasis, bayangin kalau kalian jadi orang Jerman pada eranya Hitler, kebenaran kalian cuma satu. Yang ada di luar sana bukan kebenaran, tapi begitu kamu berhasil keluar dari Jerman dan melihat, maka kebenaran akan tiba-tiba menjadi ada banyak gitu. Kebenaran itu menjadi opsi. Yang mana yang mau kamu pilih? Sebetulnya kita nggak bisa bilang juga kebenaran yang itu salah gitu yang ada di luar ya. Dia tetap sebuah kebenaran berdasarkan skala lingkupnya, seberapa jauh kamu melihat. Nah, seperti itu. Jadi, kaum postmodern juga mencoba untuk melihat sebanyak mungkin yang mereka bisa supaya mereka tidak terkungkung pada satu outcome kebenaran
singuler. Kira-kira gitu ya. Nah, gara-gara itu mereka juga maka pembacaan karya, terus apresiasi seni itu masuk pada pengertian yang luas. Jadi artinya mereka tidak mencoba untuk dikungkung ya. Modernis memang juga tidak mencoba mengungkung pembacaan karya, tapi lagi-lagi itu pada level imajinasi di dalam pikiran sendiri. Nah, itu yang saya coba bilangin ke kalian masalah pembacaan karya abstrak lagi itu ya. Jadi membayangkan berat, membayangkan penguasaan bidang, membayangkan temperatur, membayangkan rasa dari warna dan lain sebagainya, emosi dari rasa gitu. Tapi di postmodern nanti pengertiannya bukan lagi pada titik itu gitu. Bisa aja dia ngomongin masalah makna lewat sebuah simbol. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Hari ini juga ada pembahasan masalah semiotika itu ya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut masalah penolakan metanarasi ini atau butuh referensi, ada link di situ ya untuk bukunya Lyotard. Tapi kita coba lihat dulu dalam bentuk seni misalnya. Saya menggunakan sampelnya dari seni rupa konseptual ya, jadi karya konseptual nih di sini. Ketidakpercayaan pada grand naratif itu muncul pada metode representasi. Jadi itu perlu digarisbawahin dulu. Representasi itu maksudnya kalian bisa lihat tuh di sebelah kanan. Ada gambar, ada bendanya sendiri, dan ada penjelasan. Gambar itu hasil cetakan dari yang asli. Nah, ini balik lagi ke permasalahan Walter Benjamin kemarin. Yang mana jadinya yang asli? Apakah ketika ada cetakan duplikat, artinya yang asli itu tidak lagi berharga, atau tidak lagi asli, atau nilainya turun. Terus bagaimana kalau seandainya objek yang aslinya betul-betul ada di situ untuk menjelaskan dirinya sendiri? Dan opsi ketiga adalah bagaimana kalau satu hal itu dijelaskan justru. Nah, dalam hal ini kalian bisa lihat ada kopinya, ada aslinya, dan ada versinya dijelaskan. Jadi dia menggugat ya, si Lyotard itu ketika dia mengocok-ngocok atau mengacak-ngacak, mendestabilisir gitu, membuat tidak stabil makna, mempertanyakan gitu ya, melihat dari banyak mode dan sudut pandang. Dia sebetulnya mencoba untuk membuat orang berpikir dan melihat dari banyak perspektif. Nah, itulah salah satu inti utama dari postmodernisme gitu. Jadi menarik juga ketika kita tidak hanya berhenti untuk mempercayai sesuatu ya. Jadi yang paling gampang adalah gini misalnya, contohnya. Seorang anak yang dari kecil dibilangin bahwa dia turunan orang kaya, ketika dia hidup dia akan percaya dia menjadi orang kaya gitu kan ya. Tapi ada anak yang dibilangin bahwa dia turunan orang kaya, terus dia turun untuk benar-benar menginvestigasi, mempelajari apakah dia beneran turunan orang kaya gitu. Ya outcome-nya udah doesn't matter lagi gitu pada titik itu, apakah dia benar-benar mendapat konfirmasi apa tidak. Tapi keinginan untuk mencari tahu ke belakang itu yang membuat dia menjadi tidak menerima apa adanya metanarasi yang diberikan ke dia. Ya, mudah-mudahan di situ jelas sampai situ. Nah, terus masuk pada kelas activity. Kenapa gambar di bawah bercaption ini bukan pipa? Ini karya The Treachery of Images oleh René Magritte. Tulisannya memang dalam bahasa Prancis, tapi kalau diterjemahin this is not a pipe. Ini bukan pipa. Gitu. Nah, itu berhubungan dengan cara baca tadi ya, masalah gambar itu selalu menipu. Satu hal yang kalian lihat di sini, dia memang benar bukan pipa. Itu cuma sebuah representasi dari pipa. Tapi ketika kita lihatnya, pikiran kita tetap mengartikan itu sebagai sebuah cangklong rokok, yang mana ya pipa, gitu kan. Jadi, yang mana yang mau dipercayain? Gambarnya atau penjelasannya? Dimana di sini sebetulnya kalau kita lihat ya, ada sebuah tekanan yang berbeda arah nih. Satu mengklaim diri sebagai pipa, kalau kalian melihat dengan pikiran kalian sebagai simbol ya dia pipa. Tapi di saat yang bersamaan tulisan di bawahnya bilang ini bukan pipa.
Lantas yang mana yang mau dipercayain? Yang mana yang menipu? Pertanyaan itu. Nah, pemikiran postmodern itu kebanyakan berakhir dengan begini. Dia mempertanyakan tanpa ada jawaban. Jadi dia bikin orang ragu untuk keperluannya berpikir, untuk keperluan mementahkan grand naratif tadi, atau narasi besar tadi itu. Jadi akibat tidak dipercayanya sebuah interpretasi, maka makna dalam bahasa tertulis atau ucapan itu jadi sesuatu hal yang dipertanyakan juga, ya. Jadi ada sebuah penanda, misalnya tidak lagi bisa diartikan mempunyai interpretasi singuler yang pasti. Kalau pada zaman dulu kita melihat pedang, pedang kita sudah pasti baca sebagai sebuah peralatan untuk membunuh orang, mencabut nyawa, untuk berperang gitu ya. Tapi pada hari ini bisa saja diartikan sebagai sebuah alat pelindung, seperti Ratu Elizabeth itu kan kalau dia ngasih title Sir ke orang Inggris yang berprestasi misalnya. Kemarin misalnya Lewis Hamilton atau siapa pembalap F1, dia tidak lagi menjadi sebuah alat untuk mencabut nyawa, ya kan? Dia jadi sebuah alat simbol untuk memberikan title, atau dia menjadi sebuah alat pelindung kalau misalnya dia sebagai simbol chivalry dari kesatria gitu misalnya. Jadi simbol keberanian juga bisa. Jadi dia tidak selalu harus masuk pada itu gitu kan. Pada simbol pencabut nyawa yang pasti diartikan demikian rupa gitu. Maka mungkin lebih mudah lagi juga untuk bermain ide seperti gini nih postmodern itu. Ini saya cuma pakai contoh kecil ya, yang kira-kira mungkin gampang nyambung sama kalian adalah tokoh dari film dan komik mungkin ya. Ada Spawn, ada Punisher, dan ada Venom. Kalau kalian kenal dengan komik-komik Marvel, berarti Venom dan Punisher seharusnya kalian kenal. Spawn saya nggak tahu. Tapi anyway, jadi dimungkinkan juga ketika kita melihat sesuatu itu tidak seperti atau semudah hitam dan putih, semudah membalikan telapak tangan, atau semudah menerima naratif jahat itu pasti jahat, baik itu pasti baik, ya. Kalau kalian sadar, apa yang saya keluarin di sini, Spawn, Punisher, sama Venom itu bisa dibilang superhero, tapi superhero dalam artian mereka tipe-tipe superhero yang bukan textbook superhero gitu ya. Kalau kalian coba bandingin dengan Captain America misalnya gitu, dengan Spider-Man, itu kan salah satu tipe-tipe yang textbook superhero ya sebetulnya. Spawn misalnya itu dia karakter seorang pembunuh, sebetulnya pembunuh sewaan atau mercenary gitu ya, sebelum dia berubah. Yang dia dilepas dari cengkraman neraka, artinya dia udah pernah mati, udah masuk neraka, dikeluarin lagi, orang hitam pula gitu. Coba bandingkan dengan Punisher dan Venom, yang mana jagoannya orang kulit putih gitu kan ya. Kalau dari pihak barat selalu melihatnya kulit putih itu sebagai fetish gitu, sebagai sebuah keharusan bahwa jagoan itu kulit putih gitu. Spawn kan tidak. Udah mana dia melanggar itu semua, dia menjadi sebuah karakter superhero pula gitu. Jadi mempertantangkan itu gitu kan sebetulnya. Terus walaupun kulit putih ya, ada sebuah narasi anti-hero namanya. Nah ini jadi keluar dari batasan superhero textbook tadi yang saya bilang. Jadi sebagai contoh yang mudah untuk kalian cerna ya, Venom sama Punisher misalnya dia bukan tipe-tipe kayak Batman gitu. Batman tuh kan tipe yang kalau dia perang, dia mengalahkan musuhnya kan dia nggak pernah mau bunuh gitu maksudnya. Dia akan masukin mereka ke penjara atau rumah sakit jiwa gitu kan. Ya ada filosofinya sendirilah Batman gitu ya. Cuman saya nggak mau masuk ke sana, bahwa textbook superhero tuh biasa gitu. Spider-Man sama Captain America juga sama ya. Dia biasanya separah-parahnya mereka berperang, mereka tidak mencoba untuk saling mengakhiri hidup gitu. Tapi Venom sama Punisher itu kan lain banget ya. Punisher malah nggak tedeng aling-aling. Kamu lihat
dia di film-film dimanapun gitu. Kalau dia udah rasa dia punya target, akan dia buru. Tidak ada lagi tuh masalah ngomong-ngomong, itu akan dibantai sama dia betul-betul gitu. Venom pun sama ya kalau kita lihat. Jadi eh, satu tipe model atau archetype textbook superhero tuh udah minggir lah ya sama orang-orang kayak begini gitu. Dan kadang-kadang itu yang bikin karakter mereka jadi menarik banget kan. Kalau kalau kita lihat, kita berandai-andai ya kayak misalnya tukang copet yang ketangkep juga kan ada keinginan ya dari masa tuh udah bunuh aja gitu, gebugin rame-rame sampai habis, sampai meregang nyawa gitu. eh, ada semangat itu gitu kan yang muncul ya kalau kalau kita bahas soal apa, main hakim sendiri dan kepuasan menghakimi orang gitu. Ya mungkin hal seperti itu yang appealing gitu ke ke cara kita melihat tokoh-tokoh atau film-film seperti ini. Nah itu yang bikin bikin mereka menarik ya untuk dibahas gitu, untuk dikulitin lebih lanjut apakah itu kualitas superhero bener apa enggak gitu, kita nggak tahu. Nah, dengan kita membaca tadi ya, jadi ada simbol-simbol seperti Spawn, seperti Punisher dan lain sebagainya, terus udah gitu menolak meta naratif itu, em, jadi akhirnya mereka mencoba membaca apa namanya, pertanda bahasa. Dalam artian, kalau kaum modernis itu mereka mendapat sebuah istilah atau membuat sebuah istilah, buat mereka artinya pasti satu, tidak akan bisa diartikan lain. Nah, kaum postmodern kan dia selalu mengacaukan ini. Jadi dia menolak meta narasi dan dia juga menolak makna, artinya gitu. Nah, terus ada orang seperti Ferdinand de Saussure misalnya. Nah, ini waktu dia bahas sebetulnya dia bukan pemikir postmodern ya, dia lebih ke dia sebetulnya orang bahasa ya, ahli linguistik. Dia mempelajari, dia sebetulnya cuma membentuk sebuah sistem konsep aja gimana struktur semiotika itu bekerja. Nah, menurut dia bahasan semiotika itu dan bahasa terutama itu ada dibagi menjadi tiga buat dia. Ada tata bahasanya sendiri. Jadi maksudnya tata bahasa itu yang subjek, predikat, objek itu ya. Kalau kita belajar di bahasa Indonesia. Kalau di Inggris ya berarti subjek, verb, objek dan lain sebagainya. Nanti ada compound structure dan lain segala macam gitu ya, sentence-nya. Kalimat majemuk, tidak majemuk gitu gitulah pokoknya itu struktur bahasa secara bahasanya sendiri. Terus ada ucapan, aspek sosial dari bahasa. Jadi ada speech ya kalau di bahasa Inggris itu. Jadi artinya kalau kita ngomong sesuatu yang tone-nya nggak enak seperti di bahasa Indonesia misalnya, masa gitu aja nggak ngerti, itu kan nggak enak ya. Jadi maksudnya agak-agak menyerang tuh gitu. Terus ada permasalahan tuturan atau gaya bahasa pribadi pembicara gitu. Itu speech sama speaking itu beda ya. Jadi ada terbagi tiga tadi, ada struktur bahasa, ada ucapan, sama ada tuturan. Kalau tuturan tuh mungkin lebih kayak gimana pilihan-pilihan mereka dalam pilihan bahasa mereka dalam mengungkapkan apa ekspresi kata-kata gitu ya. Bisa juga aksen misalnya gitu. Itu gaya penuturannya kan beda ya. Tiap orang kalian bisa coba pelajarin, ada orang-orang tertentu yang berbicaranya lebih halus, tidak mencoba untuk um, bunyi bunyi tuturannya itu tidak terlihat kasar gitu ya. Volume bicaranya lebih halus gitu, terus udah gitu bilang sesuatu tuh lebih, maaf saya mencoba untuk berbicara tentang apa gitu ya, misalnya itu kan lebih lebih courteous lah ya, kalau bahasa Inggrisnya lebih lebih sopan gitu. Nah itu permasalahan dari bahasa. Tapi yang paling penting dari desasor itu sebetulnya ada dua elemen dasar dari bahasa. Menurut dia adalah ada penanda dan ada petanda. Atau kalau bahasa Inggrisnya signifier dan signified. Penanda itu artinya sebuah bentuk asalnya, dan petanda itu nanti makna di belakangnya. Contohnya gini, buat kalian yang suka Harry Potter, um,
Kalau kalian mendengar sebuah penanda atau signifier, Expelliarmus, itu bunyi spell dia kan. Kalau kalian paham sama Harry Potter, kalian akan otomatis begitu dengar penanda, kalian tahu petandanya apa. Artinya gini, kamu tahu spell Expelliarmus itu apa dan dampaknya apa ketika dipakai. Nah, saya lupa ingat Expelliarmus itu apa, spell yang mana. Kalau saya nggak salah, eh, memukul mundur ya, atau eh, melukai orang gitu, kalau nggak salah dengan pakai itu. Nah, buat orang yang nggak ngerti Harry Potter, begitu dia dengar Expelliarmus, dia akan berhenti hanya pada penanda, signifier aja. Karena dia nggak ngerti konteksnya, ya kan? Dia nggak bisa menerjemahkan penandanya apa. Bisa aja sih dia mengartikan asal gitu ya, misalnya petandanya jadi ketika dia ngomong Expelliarmus itu dibacanya sebagai apa, gibberish, perkataan nggak ada makna, bahasa Latin gitu. Tapi buat ahli bahasa ya mungkin bisa ngerti lah ya, expel dari kata expel, liar, mus itu udah kedengeran Latin, expel itu memuntahkan, memukul, mengeluarkan sesuatu. Bisa jadi gitu. Nah, itu baru contoh awal ya. Jadi kalau kalian masih bingung jangan takut. Oke, ini sekarang ada modenya lagi kan ya. Tadi masalah penanda itu ada 3 macam. Sekarang saya mau coba bahas dengan seperti apa yang dicontohin sama Lyotard tadi masalah kursi. Kita ngomongin apel sekarang. Ada 3 mode penanda. Ketika saya tunjukin ke kalian barang apel dalam bentuk buah, terus saya bilangin ke kalian, jadi saya nyebut apel sekarang dalam bentuk bunyi, terus saya tulisin ke kalian apel dengan tulisan. Ini semua penanda. Ini baru lapisan paling luar dari komunikasi, dari penggunaan bahasa. Tapi petandanya adalah dari ketiga penanda itu dia mencoba untuk menunjukkan sebuah benda organik yang bisa dimakan, berwarna hijau atau merah, yang berasa manis agak asam, dengan tekstur yang seperti sponge, crispy bila digigit. Itu petanda. Jadi bayangin gini, kamu melihat apel, apa yang muncul di kepala kamu? Nah, petandanya itu apa yang muncul di kepala kamu dalam bentuk gambaran atau makna ya. Terus kamu mendengar apel, sama, itu kan di pikiran kamu juga akan, mungkin dia akan terplanting dulu ke bentuk visual, gambaran, terus kamu mengerti maknanya apa. Terus membaca apel, terplanting dulu lagi ke gambaran, terus baru petandanya apa. Bisa seperti itu. Ya. Jadi ada level di mana dia hanya bendanya saja, bunyinya saja atau tulisannya saja tanpa arti. Gitu. Sekarang saya challenge. Kalian udah tahu tadi apel, bagaimana maknanya ketika apel itu ada di tengah-tengah gambaran kisah Adam dan Hawa. Setidaknya dalam bentuk cerita narasi biblikal, kalau di Kristen, apel itu punya arti sendiri. Ya kan? Jadi dia tidak lagi menjadi sebuah petanda buah. Dia sudah jadi sebuah petanda dosa, buah terlarang, seringkali digambarkan seperti itu. Udah berubah kan maknanya di situ. Terus kita lihat dalam bentuk iklan apel itu. Apakah masih bisa diartikan sebagai buah terlarang? Saya rasa enggak. Apakah dia bisa diartikan sebagai buah saja? Tok. Tidak lebih dari itu. Enggak juga. Kalau dari gambar yang kalian lihat sekarang, apel hijau dan ada segelas jus di situ. Bisa jadi saja dia jadi ngomongin masalah
Maknanya satu, kesegaran asosiasinya itu, atau dua, dia ngomongin masalah apel sebagai minuman kesehatan. Bisa aja ya. Di situ maknanya berubah lagi. Nah, jadi beda antara penanda dan petanda. Di situ ya, ada signifier dan signified. Signifier itu selalu apa yang kalian lihat, dan signified-nya apa. Nah, ini bakal menjadi satu cara baca yang besar ya, dari tugas kalian dan sampai ke UAS nanti, dari cara kalian mengartikan itu. Jadi silahkan digunain ya ini, signifier dan signified ini. Gimana cara kalian mengartikan poster-poster yang kalian kumpulin itu, boleh silahkan diartikan. Nah, bagi seorang desainer, kita selalu bergulat sebetulnya untuk menyampaikan pesan itu. Mau lewat warna, lewat karakter yang kita desain, lewat struktur wireframe website, misalkan kalau kalian bikin website, animasi misalkan gitu ya, UI UX dan lain sebagainya. Semua itu sebetulnya berhubungan dengan sistem semiotika. Jadi yang saya berikan tadi itu kan contoh gampang aja gimana sebuah benda dia punya signifier dan punya signified. Tapi ketika kalian mendesain itu kan ada banyak hal lain lagi gitu. Masalah jarak, masalah space, masalah bidang, masalah warna, itu semua punya signified-nya sendiri. Ya, jadi tolong diperhitungkan juga permasalahan estetika ini. Tapi satu hal yang De Saussure garis bawahi juga, koneksi antara signifier dan signified itu arbitrer. Artinya tidak selalu stabil. Di situ dia sudah garis bawahin. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pembacaan makna dari sebuah karya misalnya, atau dari kalian mencoba memasukkan makna ke dalam sesuatu yang kalian buat, itu tentunya dia tidak selalu konsisten di situ. Pengertiannya bisa diartikan lain. Nah, dari situlah muncul pemikiran Derrida yang namanya deconstruction ya, atau dekonstruksi kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau kita artiin dekonstruksi itu apa? Ya, konstruksi kan kalian udah ngerti, membangun sesuatu ya. Kalau misalnya dekonstruksi, artinya dia dibongkar malah. Jadi mengandu apa yang sudah dibangun, atau dipencet Ctrl Z tuh setelah kelar gitu kan, dia berantakan lagi gitu kan ya. Ya itulah dekonstruksi gitu. Nah, gimana cara pakainya dekonstruksi dan kenapa kok jadi ada urusannya bahasa ini ke estetika? Nah, kita bisa coba bahas di sini sekarang ya. Jadi kalau De Saussure itu tadi mencoba mewujudkan sistem bahasa masalah signifier signified itu untuk mencoba supaya orang mendapat kemudahan untuk membaca signifier dan signified tadi ya, penanda dan petanda itu. Kalau Derrida di sini, karena dia post struktural ke postmodern, dia justru mencoba mengacaukan makna yang ada. Nah, nanti bakal kita lihat ya dalam bentuk contoh gimana tuh maksudnya bisa dihancurin seperti itu. Lagi-lagi ini kembali ke cara berpikir postmodern yang dia tidak mau menerima mentah-mentah metanarasi itu. Nah, jadi pertanyaannya, gunanya apa menghancurkan sampai pada level terkecil gitu kan? Nah, untuk Derrida kira-kira gamblangnya gini, bahwa tidak ada kebenaran makna yang bisa dipegang pada zaman kita sekarang. Kita sudah masuk pada zaman di mana makna bisa dipuntir, berubah, dan koneksi asosiasinya bisa terhubung dengan apapun. Nah, penandanya ini kan saling berhubungan terus tuh sebetulnya, dan dia tidak ada habisnya. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah seharusnya menjadi kritis terhadap makna, apalagi makna siap pakai, yang dijejalkan kepadanya. Jadi orang harus berpikir dua kali gitu. Ketika saya disuguhin gambar apel ini dalam penyajian Adam dan Hawa, kenapa sih mesti selalu apel gitu kan? Kadang-kadang mesti mikir gitu jadinya. Apakah artinya selalu sama? Gitu ya.
Nah ini saya perlu peringetin, Derrida tuh tulisannya susah sekali untuk dimengerti. Walaupun kalian dapat terjemahan dan lain sebagainya, tapi tetap aja susah dimengerti. Tapi anyway, despite kesulitannya, saya tinggalin bukunya di situ. Kalau mau lebih mudah, kalian cari kajian, jadi cari buku lain yang bukan langsung punya Derrida ya, karena memang saya akuin juga berat banget baca Derrida tuh. Oke, proses Derrida dalam membongkar, mendekonstruk, itu contohnya bisa muncul seperti ini. Dengan dia mendekonstruk terus, dia akan masuk pada satu taraf yang namanya, kalau dia menyebutnya sebagai difference, kalau bahasa Perancisnya. Ini beda dengan difference ya. Jadi difference itu bukan difference. Difference itu kan kalau bahasa Inggris perbedaan. Nah, difference kalau buat dia itu kombinasi antara perbedaan, difference, dan deference. Defer itu menunda. Maksudnya gini, coba kita lihat dengan contoh. Hitam itu bukan putih. Itu udah jelas ya, kita udah tahu hitam itu bukan putih. Abu-abu itu bukan putih. Broken white bukan putih. Porcelain white bukan putih. Off white juga bukan putih. Dan seterusnya kalau kamu mau bandingin. Nah, ini membuat ide asosiasi putih yang muncul di kepala kita jadi sulit dipegang. Atau istilahnya tidak statis. Walaupun kalian punya pegangan kode Pantonnya sekalipun gitu. Karena kode Panton pun sudah dikodein berdasarkan apa yang orang kenal gitu kan. Tapi apa sih putih itu gitu sebelum dipantonin di kode Panton gitu. Kan jadi susah kan ngomongnya ya di situ. Nah, itu yang terjadi barusan dekonstruksi itu. Dengan kita bandingkan dengan pembandingnya, dengan difference-nya, maknanya menjadi terdefer, tertunda. Kalau kaum modernis kan gampang, ambilin saya warna putih, ya udah, putih gitu. Tapi dia tidak berpikir putih yang macam apa. Putih itu macam-macam loh, ada putih kekuningan, putih kecoklatan, putih gading, apa tuh, putih apa gitu kan, ya. Nah, begitu kalian sampai pada titik tadi tuh ya, kita bongkar terus, ini bukan putih, ini bukan putih. Kita mencapai satu keadaan yang bingung jadinya kan, putih itu apa? Nah, itu keadaan bingung tadi itu namanya aporia. Ketika kita mencapai aporia, maknanya terhambat, terdefer namanya menurut Derrida. Gitu sebetulnya cara pakainya. Terus coba kalau kalian masih bingung ya, kita coba lagi dengan contoh ini. Lagi-lagi, difference-nya akan keluar. Difference plus deference-nya akan keluar. Pertanyaannya, apa itu senjata? Misalnya kan ya. Terus kita mulai dari lightsaber misalnya. Lightsaber itu bukan pedang. Lawong bukan blade kok, atasnya bukan mata pisau kan. Dia semacam pancaran dari lampu apa gitu yang diproyeksi gitu kan, tapi cahayanya bisa motong. Lightsaber itu bukan pedang, seperti pedang tapi bukan pedang, ya kan? Tapi bisa motong. Apakah lightsaber itu sama dengan pedang lain? Enggak, lightsaber itu beda dengan scimitar, katanya, pedang Arab itu. Terus lightsaber itu beda dengan katana, pedangnya Jepang. Terus scimitar itu cara pakainya beda dengan kapak tangan, hand axe. Lightsaber juga beda dengan hand axe. Jadi senjata itu apa gitu kan? Bingung ya, sampai pada ujungnya kita cuma bisa nyampe pada satu eh, satu kesimpulan bahwa senjata itu bisa melukai orang misalkan gitu. Tapi ketika udah sampai pada bisa melukai orang,
ternyata senjata juga bukan hanya melukai orang gitu kan. Ternyata senjata juga bisa melindungi orang gitu. Apakah benda yang tidak tajam dan tidak memotong itu bukan senjata gitu kan, dibilang. Enggak juga. Kamu gubet kepala orang pakai kantong plastik, dia mati juga nggak bisa napas gitu kan. Jadi susah kan, udah sampai begini kita bongkar terus. Ya itulah, gimana makna dan pengertian sesuatu itu tidak bisa dikunci jadinya gara-gara dekonstruksi, ya. Contoh lain lagi, lagu rock itu beda dengan klasik, lagu klasik beda dengan lagu medieval, ya kan. Semuanya musik, tapi cara mainnya, bunyinya beda, ya. Maka seperti Derrida bilang, makna dibedakan tapi terus-menerus ditunda hingga sampai pada aporia. Keadaan kebingungan dan konflik internal menurut Derrida situ. Ya, kira-kira itu cara pakainya. Nah, yang kita bisa pakai dari Derrida adalah kalau untuk iklan, untuk membaca poster gitu ya, untuk berkarya sih susah ya kalau kamu pakai dekonstruksi yang ada. Mungkin metode berpikirnya bisa dipakai dekonstruksi, tapi kalau kamu udah bikin karya, kamu dekonstruksi nggak kelar-kelar nanti kamu bikin karyanya, itu bahaya juga. Jangan jangan gitu cara pakainya. Jadi misalnya gini, kalau kita melalui sebuah rangkai pembeda ya dari tadi, yang kita perpanjang terus menerus gitu, kita sampai kita bandingkan terus sampai pada titik aporia. Pada akhirnya kita bertanya gitu kan, apa itu kebaikan gitu. Nah, kita bisa lihat pada contoh seperti yang ada di kanan tuh. Mau pintar itu kan sekolah gitu kan. Terus jadi kadang-kadang ada pembanding juga, ngapain sekolah, beli aja gelar gitu kan. Tanya kenapa gitu ya. Nah itu kan iklan-iklan yang biasanya mengajak berpikir gitu. Dekonstruksi itu kadang-kadang seperti postmodern ya, dia selalu mencoba untuk berefleksi dan berpikir pada ujungnya. Jadi ada loh ternyata market untuk iklan-iklan dan poster yang mengajak berpikir, ya. Jadi untuk karya seni dan desain, deconstruction itu bisa dipakai untuk mempertanyakan secara kritis pesan yang nantinya akan tersambung secara liar. Jadi diartikannya kan bisa macam-macam ya, oleh siapapun yang melihatnya, dengan membenturkan ide pembeda. Jadi seperti pada contoh yang kanan itu, pendidikan berkualitas belum tentu pendidikan mahal. Ya, jadinya gitu mempertanyakannya. Atau mau jadi orang pintar secara instan, minum aja tolak angin. Berikutnya kita punya Foucault, Michel Foucault. Ini pemikir dari Prancis, juga pemikir postmodern juga. Dia punya bahasan tentang relasi kuasa menurut dia. Nah, Foucault itu secara umum, secara general, dia mencoba untuk membahas, membandingkan sebetulnya. Dia membandingkan apa yang ada di masa lalu dengan apa yang ada di zaman ketika dia masih hidup. Ini udah almarhum ya, udah meninggal. Jadi misalkan gini, dia membandingkan orang gila di zaman dulu, sejarahnya gitu ya, dari abad pertengahan terus sampai ke Renaissance dan lain sebagainya. Dan dia membandingkannya dengan masa ketika dia masih hidup. Jadi kira-kira di tahun berapa tuh? 80 gitu ya. 70 80 lah kira-kira. Dia mencoba mencari batasan di situ. Seseorang itu dianggap gila itu sampai pada taraf mana gitu. Apakah dia sebetulnya nggak gila? Mungkin dia dicap oleh masyarakat sebagai gila gitu. Kenapa kok masyarakat menganggap dia gila? Pertanyaan-pertanyaan seperti gitu tuh keluar terus gitu ya. Terus masalah kesehatan, di buku dia The Birth of the Clinic dia juga ngomongin masalah itu. Batasan tubuh seseorang dianggap tidak normal, abnormal, sakit, butuh pertolongan. Itu tarafnya sampai mana? Gitu. Karena pada dasarnya seseorang menilai diri sakit atau tidak itu kan relatif. Seseorang yang gendut sedikit, ada yang masih oke-oke aja, ada yang merasa dia udah sakit. Dia butuh makan obat pengurus dan lain sebagainya gitu. Mungkin aja. Ya. Jadi emang Foucault itu selalu membandingkan itu dan tarafnya sampai mana gitu. Dia selalu mencoba untuk mencari tahu perbedaan-perbedaan itu. Nah,
relasi kuasa. Jadi saya perlu jelasin dulu konsep relasi kuasa itu apa. Eh, Relasi kuasa itu konsep Foucault yang menggambarkan bagaimana pengetahuan mengontrol subjek diri kita sendiri lewat institusi. Nah, siapapun yang berhasil ditaklukkan kuasa ini seterusnya akan terus memancarkan tekanan kuasa tersebut kepada orang lain hingga orang tersebut menjadi pemancar berikutnya. Atau menurut Foucault, ya, kuasa itu ada di mana-mana. Bisa diffuse, bisa disembunyikan atau diredam, dan bisa dimasukkan ke dalam sebuah pemikiran, wacana. Diskurs itu wacana. Pengetahuan dan rejim kebenaran tuh. Dia nyebut ada sebuah rejim kebenaran. Rezim kebenaran gitu. Itu ngeri juga kalau denger ya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Ini ada case study. Yang paling gampang, saya rasa banyak dari kalian mungkin belum ditanyain ini sih, cuman kayaknya paham lah ya, nanti semakin kalian beranjak dewasa pasti akan sering ditanyain nih barang-barang kayak beginian, terutama sama orang-orang yang lebih senior ya. Kalau sama generasi kalian mungkin nggak, saya paham generasi sekarang udah apa, walaupun pengen nyari pasangan tapi buru-buru nikahnya tuh mungkin enggak gitu ya. Gini, pengetahuan itu berdasarkan pengetahuan yang apa, secara biologis ya maksudnya. Manusia itu didesain untuk memang berprokreasi, artinya berkembang biak ya, berkeluarga, suami dan istri, menikah, punya anak, seperti itu. Tapi ada banyak orang di luar sana yang dia melihat hal kodrati seperti ini, kodrat ini, sebagai sebuah keharusan untuk diikuti. Memang betul, ketika lingkungan yang memungkinkan, orang melakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak. Tapi tentunya ada yang disayangkan juga ya. Misalnya, ya kita tahu sendiri banyak banyak kasus gitu ya, di mana orang tidak kuat secara finansial, tidak siap secara umur, tidak cukup matang untuk berkeluarga, tapi punya anak 5, punya anak 6, gitu. Itu kan membebani hidup ya di situ. Itu saya belum ngomong lagi masalah poligami gitu. Itu baru ngomong masalah anak banyak tuh. Jadi kalau orang melihat itu sebagai sebuah milestone dalam hidup dia yang harus dilewatin, semua orang seperti seolah-olah harus melewati itu, gitu kan. Nah, kadang-kadang hal kodrati ini kan ditekankan ke kita lewat banyak hal gitu. Ajaran orang tua bisa, lewat masyarakat luas bisa, lewat agama bisa juga, lewat film yang kita tonton gitu ya. Jadi kita dapat bayangan industri budaya seperti kemarin itu. Menikah itu bikin hidup kita lebih penuh gitu misalkan ya, menuju kepenuhan, menjadi lebih happy dan lain sebagainya. Bisa-bisa aja sih gitu. Nah, terus ada lagi sisi institusi gitu. Jadi tadi pengetahuan ya, masalah hal yang kodrati itu manusia itu ternyata begini gitu. Kita paham bahwa untuk berprokreasi kita harus menikah gitu, harus punya anak. Terus ada negara di tengah situ yang atau institusi yang bikin pemikiran kodrati tadi menjadi sesuatu yang diwacanakan gitu sebagai institusi itu. Jadi didorong istilahnya ya. Jadi negara itu sebetulnya butuh memutar ekonomi ya kan. Memutar ekonomi itu harus bisa diputar ketika ada orang yang bayar pajak. Kalau ada anak yang baru lahir, nantinya dia akan bekerja dan dia akan bayar pajak. Dia tidak mungkin hidup tanpa makan. Ya kan? Dia harus mengkonsumsi dan lagi-lagi itu memutar roda kapital, ya kan? Ketika dia makan, dia beli sesuatu, dia bayar sesuatu, harus pakai uang. Di setiap makanan itu dipajak. Jadi artinya dia perlu kerja untuk dapat uang
dan dia perlu uang itu untuk bayar makanannya yang mana dipajak. Itu negara ya, jadi butuh produktivitas. Gara-gara itu di alam bawah sadar ya, orang-orang tertekan. Jadi dari institusi tadi ya, negara menekan untuk kita terus berprokreasi gitu, supaya supaya dia aman, supaya dia tetap aman gitu, dia tetap ada. Nah, secara tidak langsung orang-orang yang sudah melewati pengetahuan, sudah punya pengetahuan kodrati tadi, ditekan oleh negara dengan anjurannya, dia menekan lagi kalian nanti. Nah, muncullah nanti, kapan nikah? Jangan ketuaan, nanti jadi perawan tua katanya. Nah, itu tekanan subjek jadinya. Jadi sebetulnya secara tidak langsung orang-orang yang mempertanyakan ini ke kalian dengan tanpa mereka sadari ya, kadang-kadang itu berkeinginan untuk meneruskan kuasa dari pengetahuan kodrati dan negara. Kalau kalian tertekan dan mampu eh, apa menjadi subjek dari tekanan itu, jadi artinya kamu tunduk ya pada tekanan mereka, dan kamu betul-betul melakukan itu, kamu mungkin aja nanti menjadi kembali lagi ke taraf pertama, knowledge itu, yang mana nanti kamu akan menekan orang lain lagi. Jadi siklusnya berputar terus ya sebetulnya, tidak akan ada habisnya. Nah, itu yang dimaksud relasi kuasa sebetulnya, salah satunya ya sama Foucault. Tapi bisa juga masalah relasi kuasa itu antara pembantu dengan majikan misalnya, itu juga bisa seperti itu. Jadi ada sebuah kekuasaan yang lebih tinggi dan orang yang dikuasai sama kuasa itu, kira-kira gitu. Secara tidak langsung, apa yang saya ajarin ke kalian juga sebetulnya sebuah tekanan subjek kekuasaan ya, dalam artian saya pelajarin dulu pemikiran Foucault, itu kan knowledge kan. Terus ketika kalian masuk ke BINUS sebagai institusi, saya menyajikan ke kalian gitu. Yang mana kalau kalian terima transfer ilmu ini, ya kalian nanti akan pakai gitu. Tapi terlepas dari ini bakal kalian tekankan ke orang apa tidak, ya itu urusan kalian sih gitu ya. Jadi sebetulnya seperti Foucault bilang tadi, kuasa itu ada di mana-mana gitu. Ketika kalian masuk ke kampus dan kuliah onsite misalnya, ya kamu harus mematuhi peraturan yang ada di kampus karena pemilik kuasanya BINUS gitu. Meskipun kalian konsumen sih sebetulnya ya. Oke, apa hubungannya dengan estetika? Itu bahasan kok kayaknya jauh banget gitu. Tadi udah ngomongin bahasa, udah ngomongin dekonstruksi, ngomongin Foucault dengan relasi kuasa. Kenapa sekarang jadi ada hubungannya sama estetika? Nah, dari saya pakai contoh yang nggak terlalu jauh dari tadi supaya gampang lah ya untuk ngertinya. Ada contoh iklan di situ, ada BNI, terus sudah gitu ada apa tuh tadi? Yang tengah itu kalau saya nggak salah rumah untuk memberi donasi ya. Terus yang kanan bawah itu kelas online untuk investasi atau apa gitulah. Jadi apa hubungannya dengan estetika? Dari konsep tadi kita bisa melihat bagaimana kuasa tersebut secara diam-diam menyelinap masuk lewat tekanan pada industri budaya dan spektakel. Nah, jadi ini lumayan berhubungan ya sama apa yang dibahas sama minggu lalu tuh, materi minggu lalu itu. Jadi tetap aja coba kita bongkar satu-satu, kita dekonstruk satu-satu tuh ya. BNI lewat posternya dia mencoba menggambarkan, mengilustrasikan bahwa keluarga yang sempurna itu keluarga yang punya rumah gitu kan, hidup di rumah. Tapi kalian harus punya keluarga dulu. Sebelum punya keluarga, punya rumah yang seperti itu kayaknya tidak lengkap. Bukan bilang nggak boleh punya rumahnya ya, orang sendirian juga harus punya rumah. Cuman untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, kamu harus berkeluarga dan punya rumah. Gitu ya. Itu kan secara tidak sengaja sebetulnya dia memutar tadi tuh
agenda dari institusi itu. Ingat, negara kan ini larinya ke negara lagi gitu kan. Orang mencicil rumah itu kan ya bayar pajak gitu. Dan kamu mensejahterakan bank sebetulnya ya. Terus iklan kedua, yang menjadikan keluarga selalu bahagia adalah selalu bersyukur. Tetap harus punya keluarganya dulu gitu kan. Nggak bisa nggak. Bersyukurnya bisa dalam dalam keadaan kamu kapanpun, mau single mau jomblo peduli amat gitu. Cuman tetap bersyukur keluarga dulu. ada sebuah agenda gitu ya. Yang kanan bawah lebih vulgar lagi. Bila ada duit berlebihan, hidup bersama keluarga pasti lebih gembira dan bersemangat. Iya sih, walaupun saya nggak bisa nyangkal. Cuman lihat dari kekuatan visual yang digunain sama mereka. Nah, lagi-lagi ini treachery of image juga sebetulnya ya. Bahwa apakah pasti ada duit berlebihan itu selalu equal to atau sama dengan kebahagiaan dalam keluarga? Banyak kok keluarga kaya yang di luar sana malah saling tikam-tikaman karena dia berebut harta. Ya, jadi belum tentu. Walaupun ya mayoritas, maksudnya kalau memudahkan hidup ketika kalian punya uang banyak, oke. Kemungkinan besar mayoritas iya. Saya harus akuin. Gitu ya. Tapi lagi-lagi yang kita perlu highlight di sini adalah kekuatan visualnya, ya. Itu yang kita coba bahas di sini, kita coba bongkar ya. Class activity sekarang ada contoh lain lagi, dan ini tolong kalian tonton dulu video ini dan nanti kalian akan paham gimana ada sebuah konsep abjeksi kualitas fisik. Ini sebetulnya kalau kalian tonton, ini permasalahan bagaimana orang Indonesia itu dalam tanda petik ya, jijik pada tampilan dirinya sendiri. Kalian bisa lihat dari agenda bagaimana pengetahuan akan kulit yang lebih putih dan atau lebih warnanya lebih light ya, lebih. Nah, ini yang saya ingetin di awal tadi ya, jadi bisa sifatnya jadi agak rasis sih mungkin. Banyak iklan di Indonesia itu selalu, terutama di Asia dan Indonesia, yang dijual pemutih, ya kan? Laku gitu di sini orang jualan spray tanning atau penggelap kulit supaya kelihatan lebih coklat gitu. Nggak laku. Mungkin ada produknya, tapi nggak laku. Jauh pemutih akan jauh lebih laku. Saya udah hidup di Australia selama 8 tahun, dari kira-kira ya 2000 berapa tuh sampai 2013-an waktu saya pulang. Di sana pemutih kulit ada, tapi untuk kaum bule mereka tidak mau terlihat terlalu putih pucat. Karena buat mereka putih pucat itu nggak sehat impresinya. Jadi mereka kepengen kulit yang lebih gelap karena asosiasi mereka kalau mereka kulitnya gelap artinya mereka dianggap mungkin punya banyak waktu luang, bisa sunbathing, sering olahraga di outdoor, maka sehat. Menurut mereka gitu. Tapi mohon maaf, kalau kayak di Indonesia kita ngelihatnya kulit yang terlalu gelap itu kadang-kadang, ini bukan sudut pandang saya ya, tapi ada sebuah konstruksi pemahaman di masyarakat yang dimana kulit terlalu gelap itu kayak dianggap kayak pekerja kasar, kayak orang kampung, kayak kuli gitu kan. Jadi nggak enak ya, maksudnya kalau kita bicarain seperti ini gitu. Tapi ya saya harus saya bongkar gitu karena memang isu itu ada di luar sana. Bahkan kalau kalian tonton video itu kalian bakal lihat buktinya. Itu di anak kecil. Anak kecil itu paling polos secara naluriah dan mungkin ajaran dari orang tuanya mereka ambil itu. Gitu secara alam bawah sadar mereka mungkin udah kemakan tuh dengan orang tuanya, preferensi orang tua atau dari iklan-iklan yang sudah ada lewat kosmetik dan keindahan, estetika tubuh perempuan atau laki-laki gitu ya. Itu akan muncul di situ.
Nah, jadi kira-kiranya itu. Yang lebih menjijikan lagi buat saya adalah isu itu, benerin keturunan dalam tanda petik. Saya tidak permasalahin orang menikah antar ras ya, jadi interrasial saya nggak ada masalah. Beberapa family saya sendiri juga interrasial gitu, ada sepupu saya nikah sama orang Jerman bule. Eh, Cuman yang jadi masalah adalah ketika orang udah sengaja termakan dengan benerin keturunan ini, sengaja cari orang ras lain supaya menjadi keturunannya menjadi lebih baik gitu pikiran mereka. Kalau memang udah kadung dapat teman memang beda ras dan jatuh cinta ya sudah gitu, maksudnya nggak ada urusan sih saya gitu kan. Cuman ketika orang memaksakan itu jadi kasihan juga kalau kita pikir, artinya dia sudah menjadi korban kuasa tadi, yang dimana dia ditekan dan dia menjadi subjek, dia tunduk terhadap itu dan dia lakuin gitu ya kurang lebih. Nah, jadi perwakilan-perwakilan itu tentunya jadi satu hal yang lumayan kompleks juga kalau kita mau bahas tuh ya, kalau kamu pahamin konsep masalah relasi kuasa itu. Terus tadi saya udah pakai istilah yang namanya abjeksi di situ. Abjeksi itu sebetulnya em, rasa jijik ya, rasa jijik terhadap sesuatu. Nah, ini ada hubungannya dengan em, ketertataan, visual pleasure, dan decorum pada ujungnya. Jadi kita coba bahas dulu ya. Ini pemikiran dari Julia Kristeva. Kristeva itu seorang pemikir dan feminis. Jadi dia penulis di bidang filsafat. Kalau saya nggak salah psikologi juga dia pakai ya. Dan dia pemikir perempuan. Jadi dia berpihak pada kaum feminis tentunya ya. Jadi betul-betul pemikir itu. Nah, dalam bahasannya soal abjeksi, dia membahas tentang bagaimana gambar visual itu mampu memberikan efek horor pada kita. Nah, horor yang macam apa? Ini nanti ada bahasannya sendiri ya. Abjeksi itu bisa muncul dalam bentuk jijik, tapi bisa juga dalam bentuk horor ketakutan yang bikin kita berpaling dan tidak mau melihat gambar itu. Bisa juga seperti itu. Dan karena dia seorang feminis, dia juga bicara abjeksi itu sebagai bagaimana perempuan itu tubuhnya dialienasi. Jadi bayangin kamu sebagai perempuan ya, misalnya kalau kalian yang perempuan, kalian melihat diri kalian itu tiba-tiba merasa aneh dengan anggota tubuh kalian tertentu atau kemampuan tubuh kalian. Nah, itu kan juga jadi sesuatu yang nggak enak dilakuin gitu. Maksudnya nggak enak ketika terjadi pada kalian gitu ya. Nah, ini ada nanti kita bahas pakai contoh ya masalah alienasi tubuh itu, nanti kalian bingung kalau nggak ngambang banget. Di sini ada satu quote yang memang ambil dari potongannya Kristeva. Di situ ini masalah bahasan abjeksi secara umum ya, yang masalah jijiknya dulu. Di situ dia bilang, loathing an item of food, a piece of filth, waste or dung, the spasm and vomiting that protect me, the repugnance, the retching that thrusts me to the side and turns me away from the defilement, sewage and muck. The shame of compromise, of being in the middle of treachery, the fascinated start that leads me towards and separates me from them. Ini ngomongin masalah kejijian, masalah makanan, kotoran, sampah, dan bahkan tai di situ disebut dung sama dia. Coba kalau kalian disebutin kayak gitu kan udah kebayang ya di kepala tuh ada barang-barang yang memang kamu nggak akan mau lihat gitu. Kita lagi jalan-jalan di mana terus udah gitu ada tai kucing, ada tai anjing gitu kan, juga kayaknya ngapain kita ngeliatin tai ya kan, bukan sesuatu yang enak dilihat ya kan jadinya ya. Kita jijik, kita jelas nggak mau keinjak, tapi di saat bersamaan ya kita perlu tahu gitu ada itu. Begitu kita tahu kita look away biasanya kan, dan itu bukan sesuatu yang enak dipandang. Terus the spasm and vomiting that protect me itu ini reaksi dari dalam tubuh ya. Jadi ada hal tertentu yang kalau kamu lihat langsung misalkan
eh, katakanlah misalnya mayat binatang yang sudah membusuk gitu, kamu lihat di depan kamu kan, kamu bisa aja muntah-muntah jadinya kan ya, karena merasa jijik gitu kan, mungkin baunya juga nggak enak gitu. Terus the repugnance, the retching that thrusts me to the side and turns me away from the defilement. Jadi retching itu muntah keluar gitu ya. Repugnance itu uh, ketidakinginan untuk ngelihat deket, beralih berpaling gitu. Dia bilang justru itu melindungi dia tuh kan di situ, seperti spasm dan vomiting itu protect me gitu, karena reaksi kita seperti itu lantas kita muntah karena kita tidak mau menghadapi itu gitu, atau kita jijik dan kita tidak bisa menerima itu ya. The shame of compromise, of being in the middle of treachery, the fascinated start that leads me towards and separates me from them. Jadi ada keinginan untuk kita tidak, uh, jadi kita ada sebuah, kenapa sih kok kita merasa begitu, tapi kita di saat yang bersamaan kita nggak mau, kita nggak mau dekat sama mereka gitu. Itu masalah the improper dan unclean. Ya, saya bisa jelasin lebih lanjut nanti masalah gimana kok kita tertarik sama itu tapi kita terpelanting gitu, terdorong untuk tidak melihat. Oke, ini quote lagi. Nah, ini contoh objection yang secara umum ya. Jadi kalau kalian lihat objection dalam keadaan tertentu ya, itu kalian bisa merasa jijik misalnya, geli bisa juga, tripofobia misalnya. Itu gambar yang paling kiri kan sebetulnya cuma bikinan ya. Tapi tetap aja kita merasa jijik ya kan, dari gituan ya. Nah itu termasuk efek horror of image. Terus yang tengah adalah capture dari film horror dari Annabelle ya, sebagai simbol ketakutan. Jadi ketika kalian sudah menonton film itu dan kalian tahu Annabelle sebagai satu tokoh yang perlu ditakuti ya, ketika kalian melihat figur itu ya kamu akan menjadi takut gitu. Terus yang paling kanan ada orang yang memang ada kelainan jadi ada tumbuh kuku banyak banget di sekitar itu semua sekujur tubuhnya ya. Dan kita fascinated gitu. Jadi masyarakat juga kalau ngelihat orang seperti ini ada kan dia ditonton sebagai freak, ya nggak sih? Jadi yang bikin dia menarik itu kadang-kadang buat banyak orang ya, kualitas dia sebagai freak, sebagai orang aneh. Jadi makanya kenapa Kristeva bilang tadi kita terdorong ke situ untuk melihat ya. Tapi ketika kita membayangkan untuk diri kita sendiri, kita tidak mau. Dan emang saya pernah dengar wawancaranya dengan almarhum orang ini ya. Kebetulan ada di Bandung kalau saya nggak salah. Em, itu keadaan itu membuat dia ya secara hidup susah ya, untuk makan, untuk ganti baju gitu. Dan itu setiap eh, tumbuhan ininya ya, apa, kuku yang jadi menebal itu di sekitar tubuhnya itu juga mengeluarkan bau yang nggak enak gitu. Jadi ketika kita ngelihat gambar figur Dede itu kan, kalau kita membayangkan kita pada kondisi dia, jelas kita nggak mau. Tapi di sisi yang bersamaan kita disuruh meluk, jijik juga gitu kan, nggak mau ya. Tapi di sisi bersamaan kita kasihan gitu. Kasihan tuh artinya kita tertarik untuk ngelihat dia dalam dalam fascination tadi gitu. Kita pengen tahu kenapa sih. Tapi disuruh peluk dia juga nggak mau mungkin gitu kan. Jijik gitu ya jadinya. Nah itu ada dilema di situ. Kita tertarik tapi kita didorong balik sama diri kita sendiri. Terus ada masalah ini juga, kejijian yang masalah tadi tuh yang Kristeva bilang, masalah kekotoran, orang yang nyemplung ke dalam got gitu, sampah yang kita lihat itu kan sesuatu yang sebetulnya nggak enak dilihat ya gitu. Gimana pun juga secara naluriah manusia akan pilih dekorum dibanding objection sebetulnya, sudah pasti. Ketertataan, sesuatu yang enak dilihat gitu ya, pantas, itu kan pasti dipilih orang, sesuatu yang lebih enak ya untuk dipandang. Seperti itulah kira-kira objection di sini. Jadi gunanya apa buat kalian objection itu, tentunya bisa dipakai untuk
menyetir, apakah kamu tidak mau orang sampai pada ide itu supaya mereka repulse ya, terdorong, ter terpental. Jadi didorong menjauh, maksud saya bukan didorong untuk melakukan sesuatu, malah malah didorong menjauh, terpental. Dan dia bisa dijadiin juga sebagai kontras terhadap dekorum, abjeksi itu ya, kira-kira kayak gitu. Terus bagaimana dengan wanita? Abjek dalam soal kewanitaan. Nah ini minta maaf lagi gambarnya agak mengganggu ya tentunya. Menurut Kristeva, objection kalau untuk ke tubuh perempuan itu ada yang permasalahan dijejalkan rasa jijik. Jadi seharusnya kalau kita terlahir dengan itu sebetulnya mungkin kita tidak merasa jijik ya. Cuman gara-gara kita berada di sebuah budaya, kalau di barat setidaknya begitu banget. Kalau di Asia saya rasa iya ada juga sih derajat itu. Dijejalkan rasa jijik maksudnya oleh hegemoni maskulin tuh ada kebiasaan laki-laki yang mana perempuan itu selalu harus terlihat cantik, rapi, bersih, ya kan? Sisi lain dari perempuan yang menstruasi, berdarah itu kan menjijikkan gitu. Terus bentuk tubuh tidak ideal misalnya. Lihat perempuan yang gembrot banget gitu ya. Ini pada pada umum ya, pada masyarakat umum di luar sana, ketika kita tidak kenal orangnya gitu kan, sangat mudah ya kalau kita nggak kenal orangnya untuk menghakimi, itu kan gampang banget. Menjadi jijik gitu dengan itu semua ya. Perempuan yang gembrot banget gitu yang sampai morbidly obese gitu kalau kita lihat, nggak enak lihatnya. Jadi sebuah abjeksi di situ. Tapi untuk perempuannya sendiri gitu kan ya, dijejalkan rasa jijik itu kan ya seharusnya nggak harus lah gitu. Kalau memang tubuh kamu gempal, tubuh kamu besar ya faktornya kan banyak, bukan berarti kamu bersalah karena kamu makan terus. Bisa jadi aja faktor genetis kamu memang begitu, gitu kan ya. Bukan berarti kamu harus membiarkan supaya tidak sehat kan, nggak gitu ya masalahnya. Tapi tiap orang kan beda-beda. Terus masalah menstruasi, setiap perempuan menstruasi sebetulnya. Tapi ketika ditekan oleh kaum laki-laki ya, hegemoni maskulin itu maksudnya kebiasaan laki-laki dalam melihat perempuan ya kan, bahwa darah menstruasi itu tidak boleh kelihatan, tidak boleh dipertontonkan, tidak boleh ditunjukin. Maka sesuatu yang sebetulnya secara fisiologis personal mungkin orangnya nggak jijik menjadi jijik gara-gara dipaksa melihat sebagai jijik gitu. Terus alienasi tubuh, menyangkal hal natural dari tubuh wanita sendiri, misalnya bulu atau rambut, bisa juga gitu. Keadaan tubuh ketika mengandung, terus alat kelaminnya. Saya pernah lihat yang paling dekat yang saya bisa langsung saya ambil dari memori saya tuh netizen yang mencerca penyanyi dangdut Iis Dahlia soal kumis, berkumis. Nah, ini juga satu hal yang sebetulnya gimana perempuan itu tubuhnya bukan menjadi tubuhnya sendiri. Jadi bukan menjadi haknya sendiri. Dalam artian dia harus menyajikan tubuhnya sesuai dengan ekspektasi hegemoni maskulin yang ada di luar sana. Gitu. Atau konsensus mayoritas gitu ya. Dan konsensus mayoritas itu biasanya ya hegemoni maskulin juga sih. Jadi Iis Dahlia tuh mungkin kalau kita mau bikin netizen itu diem, nggak mencerca dia ya mungkin dia harus cukur gitu. Dan yang lebih parah lagi pada industri budaya dan spektakel, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Jahanam gitu ya jadinya ya. Um, Lagi-lagi saya tidak mempermasalahkan perempuan yang memang kepengen untuk bebas bulu, itu kebebasan dia. Tapi menjadi masalah ketika orang ditekan dan dia menjadi jijik atas kualitas fisiologis dirinya sendiri. Gitu, itu jadi bermasalah ya. Nah, jadi pada hal itu bulu menjadi abjeksi untuk dirinya sendiri. Itu mengerikan ya.
Terus yang masalah menstruasi, gambar yang paling kanan atas itu ada tampon. Tampon itu sumbat sebetulnya ya kalau lagi menstruasi. Terus yang kanan bawah itu sebetulnya termasuk salah satu kejadian juga dari sosmed di Instagram atau Facebook kalau saya nggak salah. Ada orang yang ngepost terus dicoba di ban sama Facebook karena lagi-lagi dianggap itu menjijikan. Tapi post lain yang misalnya laki-laki gitu ya, lagi naik BMX dan lain sebagainya terus udah gitu berdarah, jatuh, tidak dipermasalahkan. Nah, itu kelihatan banget bagaimana double standard terjadi ya. Jadi untuk kaum laki-laki dengan kaum feminin. Di situ. Jadi antara laki-laki dan perempuan kebanyakan seperti saya bilang tadi ya, mayoritas konsensus visual itu diciptakan sama kaum laki-laki. Jadi kalau saya berpikir secara kritis, ya perempuannya akan dirugikan sebetulnya jadinya ya, gara-gara gitu. Nah, itulah masalah abjeksi tadi. Nah, materi kita sampai sini dulu. Jadi ini materi kedua sebelum terakhir. Jadi masih ada pertemuan satu lagi di minggu ke-12 yang kita bakal bahas tentang estetika di era internet ya, dan bagaimana um, estetikanya juga akan berubah nanti. Jadi kita lihat di minggu depan. Oke, saya selesaikan sampai di sini. Kita ketemu lagi di rekaman yang berikutnya.